Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, admin kali ini akan melanjutkan alur cerita manhwa tentang seorang pria muda berangkat untuk membalaskan dendam tuannya. Seorang seni bela diri yang dulunya kuat, yang dihianati oleh anak buahnya sendiri, dan nyaris lolos dengan hidupnya. Berbekal seni bela diri terbaik tuannya, ia siap membawa teror dan mendatangkan malapetaka di antara para murim. Tapi bahkan sebelum memulai, dia mengetahui bahwa orang yang mengkhianati tuannya sudah mati. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton cerita awalnya, silahkan klik link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di suatu tempat, di lembah Baikma, tempat Tuan Dang berada, seorang bawahan melaporkan situasi kepadanya. Sepertinya, kita butuh Anda untuk mengintervensi Tuan Dang. Situasinya semakin kacau. Tuan Dang berkata, apa yang dilakukan oleh 12 zodiak atau apalah yang mereka sebut? Orang-orang bodoh dari 12 divisi yang bersumber kalau mereka adalah para elit lembah Baikma. Bawahan tersebut berkata, 5 divisi teratas sedang pergi dari lembah Baikma untuk misi. Dan dari sisa 7, 4 sudah terlebih dahulu dikalahkan. Tuan Dang berkata, aku tidak peduli. Panggil Jiokho atau Cheongsa untuk mengurus itu. Bawahan tersebut kembali berkata, mereka juga sedang dalam misi rahasia dan tidak berada di lembah Baikma sekarang. Mendengar perkataan itu, Tuan Dang bertanya, berapa banyak sih jumlah pasukan yang menyerang kita? Sampai-sampai kita sudah banyak kehilangan orang. Apakah faksi kebenaran yang merupakan sampah itu menggerakkan semua pasukannya atau sesuatu? Lalu Tuan Dang terkejut mendengar jawaban bawahannya bahwa hanya satu orang yang menyerang lembah Baikma. Lembah Baikma yang tidak pernah ditembus sebelumnya sedang dalam proses menuju kehancuran oleh satu orang. Saat Tuan Dang keluar, ia melihat Gangrong berhadapan dengan anggota lembah Baikma. Semua anggota yang menyerangnya tak dapat menghentikan Gangrong. Mereka semua dihempaskan saat mereka menyerang Gangrong. Lalu Gangrong yang melihat anggota lembah Baikma terus berdatangan, ia berkata, apakah ini bukit semut atau sesuatu? Dari mana asal semua orang-orang ini? Saat Tuan Dang melompat ke bawah, Huang Yu terkejut melihatnya. Dia, Danggan, si Raja Skorpion Hitam, satu dari tiga penjaga lembah Baikma telah datang sendiri. Apakah ini adalah akhir? Seorang monster telah datang untuk menghentikan monster lain. Itu benar bahwa anak didik penghancur surga juga merupakan bos luar biasa. Tapi, seorang monster yang masih berkembang tidak akan bisa melawan monster yang sudah matang. Aku seharusnya menyerang duluan, tapi aku melewati kesempatan itu. Lalu Huan Gyu menanyakan keberadaan Kapten Berada ke bawahannya. Lalu bawahannya berkata, dia pergi untuk melihat nyonya dan belum juga kembali. Kemudian, Tuan Dang yang berhadapan dengan Gangrong berkata, aku tidak percaya ini, bahwa seorang manusia telah memporak-porandakan lembah Baikma. Dan si penyusup itu yang dipertanyakan itu adalah seorang bocah yang masih belum berpengalaman banyak. Seketika saja, Tuan Dang menyerang Gangrong dengan pukulan. Dan dengan cepat Gangrong menghindar dan menahan pukulan Tuan Dang. Lalu Tuan Dang menyiku Gangrong dan membuatnya terlempar. Tuan Dang kembali menyerang Gangrong dengan pukulan. Akibat dari pukulannya tersebut, membuat Gangrong terpental dan batu besar dan pohon di belakangnya pun ikut hancur. Lalu Tuan Dang terkejut melihat Gangrong yang masih tetap berdiri. Apa yang kami dapatkan hari ini? Dia menerima pukulan penghancur besiku dengan tenaga 70% dari tenaga maksimal dan dia masih berdiri. Gangrong berkata, apakah kau adalah ketua dari lembah Baikma? Mendengar perkataan itu, Tuan Dang terkejut dan di dalam hatinya mengatakan, apa dia mengincar nyonya kami? Tidak, tunggu. Dia tidak tahu apakah ketua dari lembah Baikma adalah seorang pria atau wanita. Jadi apa yang dia incar kalau begitu? Tuan Dang berkata, hei, apa kau datang untuk kepalaku? Mendengar perkataan itu, Gangrong berkata, aku yang salah untuk kesalahpahaman ini. Tapi kau adalah yang memulai duluan ini. Jadi aku tidak punya rencana untuk meminta maaf untuk apa yang telah kau lakukan sampai saat ini. Jadi jika kau mengembalikan orang yang telah kau culik kepada aku dengan selamat, aku akan pergi dari sini. Mendengar perkataan itu, di dalam hati Tuan Dang berkata, oh begitu. Aku bisa menduga apa yang sedang terjadi di sini. Tapi kau adalah makhluk yang gila jika kau bisa pergi saja dengan semudah itu setelah apa yang kau lakukan. Lalu Tuan Dang berkata, maksudmu itu dia? Oh tidak. Apa yang harus kami lakukan? Aku baru saja
mengeksekusi dia. Kita sudah selesai dengan pekerjaan itu. Jadi kau bisa mendapatkan badannya kalau kau mau. Bagaimana? Mendengar perkataan itu, Gangrung menjadi sangat marah. Apakah itu benar? Apakah kau telah membunuh dia? Tuan Dang hanya tersenyum dan berkata dalam hatinya, ini luar biasa. Kemana saja dia menyembunyikan Ki dengan level setinggi ini. Sangat disayangkan apabila aku harus membunuh dia. Tapi, lalu Tuan Dang berkata, buat apa aku berbohong kepadamu? Seketika saja, Gangrung yang sangat marah dengan sangat cepat menembus Tuan Dang dan langsung berada di belakangnya. Mulai hari ini, lembah Baikma akan dimusnahkan dari muka bumi. Itu semua karena kau membunuh seorang ayah yang tidak bersalah dan menertawakan hal itu. Dada Tuan Dang tiba-tiba berlubang dan mulutnya mengeluarkan darah. Ia pun langsung terjatuh. Saat Gangrung hendak pergi, tiba-tiba Tuan Dang bangkit kembali. Mau kemana kau? Di tengah-tengah sebuah pertarungan, nak? Tiba-tiba saja, Tuan Dang memukul Gangrung dari belakang. Dan dengan cepat, Gangrung menghindar dan melompat ke belakang. Bahkan dengan tubuh gempalmu itu, kau bisa menghindar bagaikan tupai. Lalu tiba-tiba, Tuan Dang terjatuh kembali dan mengeluarkan darah. Aku belum menggunakan gerakan-gerakan yang dapat membunuh. Karena aku ada janji yang harus tetap kupegang. Tapi jika kau mau merasakan rasa sakit dari pembuluh darahmu yang bergeser di dalam tubuhmu, sebaiknya kau tidak bergerak dulu untuk sementara waktu. Tetap di bawah dan melihat secara langsung bagaimana lembah Baikma hancur lebur. Tiba-tiba saja Tuan Dang bangkit kembali. Aku bertanya, mau pergi kemana kau? Tuan Dang menyerang Gangrung kembali, dan dengan cepat Gangrung menghindar dan menghempaskan kepala Tuan Dang ke tanah. Sehingga sebagian tubuhnya masuk ke dalam tanah. Kukira untuk melihat lembahnya hancur setelah dia bangun adalah hal yang menyakitkan juga. Saat Gangrung pergi, tiba-tiba Tuan Dang menyerang Gangrung dari belakang. Gangrung hanya menahannya dan membuat tangannya terbakar. Maafkan aku. Aku baru saja mendapatkan laporan tentang dirimu. Tetapi melihat secara langsung, aku cuma tidak percaya bahwa kau adalah Gosu dengan level seperti itu. Aku akan berhenti menggunakan trik murahan untuk mengukur kekuatanmu. Mulai dari sekarang, aku akan melawan kau dengan teknik-teknik pamungkas milikku. Coba kumpulkan segala kekuatan yang kau miliki untuk bisa selamat dari ini. Tuan Dang bersiap mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar. Gangrung yang melihatnya berkata, "Hai Pak, apa kau mau menghancurkan lembah Baikma dengan tanganmu sendiri?" Tiba-tiba saja Tuan Dang mengeluarkan teknik pamungkasnya. Serangan besi terbakar yang menghancurkan. Gangrung berkata, "Aku tidak belajar ilmu bela diri untuk menghadapi orang-orang sepertimu." Tapi, lalu Gangrung mengeluarkan tekniknya. Serangan roda panas, penghancur surga. Kemudian, di dalam istana, Huang Gyu bertemu dengan Nyonya Jin Garyong. "Huang Gyu, si pedang awan ringan, siap menunggu perintahmu, Nyonya." Nyonya Jin Garyong berkata, "Huang Gyu, apakah anak didik dari si penghancur surga sedang ada di dalam lembah?" Mendengar perkataan itu, Huang Gyu terkejut karena ia mengetahuinya. "Ya, benar Nyonya." Wubuk yang mendengarkan pun ikut terkejut. Kemudian, tiba-tiba saja ia mendengar ledakan dari benturan kekuatan dari Gangrung dan Tuan Dang. Seketika saja, Nyonya Jin Garyong membuka jendela dan melihat ledakan dari benturan kekuatan tersebut. Nyonya Jin Garyong yang melihatnya langsung melompat ke pertempuran tersebut. Huang Gyu terkejut melihat teknik serangan besi terbakar yang menghancurkan. Sedangkan Yang Jongha terkejut melihat sebuah teknik penghancur ilahi. Lalu Wubuk berkata, "Apakah si Raja Skorpion Hitam memberontak?" Ini lama-kelamaan menjadi dagelan. Saat Nyonya Jin Garyong berada di luar istana, bawahannya langsung datang untuk melapor. "Pasukan penegak ke-7 dan ke-9 menunggu perintahmu. Si Raja Skorpion Hitam sedang terlibat dalam pertempuran. Anda sebaiknya jangan terlalu dekat." Mendengar perkataan itu, Nyonya Jin Garyong langsung terkejut. Saat ia sampai di tempat pertempuran, ia melihat sebuah lubang yang sangat besar. Akibat dari ledakan tersebut, di dalam lubang tersebut, ia melihat Gangrung telah mengalahkan Tuan Dang. Nyonya Jin Garyong langsung melompat ke bawah dan diikuti oleh bawahannya. Tidak mungkin, bahkan Tuan Danggan juga dikalahkan. "Tolong mundur Nyonya, biarkan kami berurusan dengan dia." Nyonya Jin Garyong berkata, "Tolong minggir, aku tidak apa-apa, minggir sana." Gangrung berkata, "Apa kau ketua mereka?" Lalu Jin Garyong bertanya, "Pria yang bertarung denganmu, apakah dia masih hidup? Jika dia mati, aku berjanji kau tidak bisa keluar dari sini dengan selamat."
Gangrung tak menjawabnya dan hanya bertanya, "Apa kau pemimpin mereka?" Seketika saja dengan nada tinggi, Nyonya Jin Karyong berkata, "Aku tanya kau, apa dia masih hidup atau tidak? Jawab aku." Gangrung berkata, "Tidakkah ada yang bisa menerima secara langsung teknik penghancur surga ilahi dan masih hidup?" Mendengar perkataan itu, Nyonya Jin Karyong menjadi sangat marah. "Apa yang kau bilang? Kenapa kau melakukan itu? Aku tidak berencana untuk menjadi musuhmu." Tiba-tiba saja, semua orang terkejut melihat Tuan Dang bangkit kembali. Saat ia ingin menyerang Gangrung, tiba-tiba saja organ di dalam tubuhnya mulai hancur, dan ia terjatuh kembali. Gangrung berkata, "Dia akan mati jika aku tidak mengendurkan setengah dari ki yang kumiliki." Tetapi, siapapun yang tidak memiliki tenaga dalam ki sekuat dia, sudah pasti akan meninggal 10 kali lebih hebat. Saat Tuan Dang tak sadarkan diri, tiba-tiba Yen Jeonghak datang dan memeriksa keadaannya. Walaupun lemah, dia masih memiliki urat nadi. Kita harus membawa dia secepatnya untuk perawatan. Seketika saja, Gangrung mengeluarkan ki dari dalam tubuhnya, yang membuat Yang Jeonghak dan lainnya tertekan dan tak bisa bergerak. "Siapa bilang kalian bisa membawa dia? Ada orang bernama Ga Wobuk yang telah diculik oleh anggota lembah Baikma. Bawa dia keluar. Aku harus melihatnya secara langsung dengan mataku apakah dia masih hidup atau tidak." Nyonya Jin Karyong berkata, "Kenapa kau berpikir kalau Ga Wobuk telah mati? Sekarang dia..." Tiba-tiba saja, Gangrung lebih mengeluarkan ki dalam tubuhnya lagi, sehingga semuanya lebih tertekan. Bahkan Yang Jeonghak sampai mengeluarkan darah. "Aku tidak mempercayai omongan orang-orang seperti kalian. Kalian harus memerintahkan anak buahmu di atas sana untuk membawa Bang Wobuk ke sini. Aku akan melihat dengan kepala aku sendiri, dan tergantung apakah dia masih hidup atau tidak, untuk memutuskan apa yang akan kulakukan dengan wilayah kalian." Nyonya Jin Karyong yang mendengarnya berkata, "Cukup sudah. Jika dia tidak berhenti di sini, situasi di sini bisa menjadi-jadi di luar kontrolku. Apakah aku tidak punya pilihan lain lagi?" Saat Nyonya Jin Karyong mulai ingin melawan Gangrung, tiba-tiba saja muncul Wubuk dari atas. "Apakah itu kau, Ryong? Kenapa kau ada di sini?" Lalu Wubuk memegang baju Huang Gyu. "Dasar kau! Kenapa kau menyeret dia ke sini juga karena aku?" Huang Gyu berkata, "Ah, demi Tuhan, lihatlah dengan mata kau sendiri, Xiaobai." Gangrung yang mendengar suara Wubuk, seketika saja ki yang ia keluarkan langsung menghilang. "Bang Wubuk, istri dan anak-anakmu, semuanya khawatir denganmu. Ayo pulang, Bang." Gangrung dan Wubuk pun langsung meninggalkan lembah Baikma. Kemudian, di tempat tinggal Wubuk, istri Wubuk yang sedang mengobati Pyongso tiba-tiba mendengar suara anaknya dari luar. "Ibu, keluarlah. Itu ayah. Ayah telah pulang." Semua anak Wubuk langsung berlari memeluk Wubuk, dan istri Wubuk hanya menangis bahagia melihatnya. Saat Gangrung pergi, Wubuk mengingat pembicaraannya dengan Huang Gyu. "Anak didik penghancur surga? Siapa?" Huang Gyu berkata, "Menurutmu siapa?" "Si monster yang datang dan memporak-porandakan seluruh lembah Baikma untuk menyelamatkan." "Kau benar-benar tidak tahu?" Wubuk berkata, "Aku tahu kalau ilmu bela diri yang dia pelajari levelnya lumayan tinggi. Tapi, dia anak didik dari Maharaja tertinggi? Aku sama sekali tidak menyangkanya." Kemudian, di warung tempat Gangrung bekerja, Gangrung yang masih berada di luar mendengar percakapan Yerin dengan ibunya. "Aku tidak tahan lagi. Aku akan pergi ke sana sendiri." Ibu Yerin berkata, "Ayolah, matahari sebentar lagi akan terbenam. Apa yang akan kau hasilkan dengan pergi ke sana?" Saat mereka berdua keluar, ia melihat Gangrung telah berada di depan warung. "Kau kembali?" Gangrung berkata, "Ya, aku kembali. Aku agak telat ya. Omong-omong, kalian mau pergi kemana? Apa warung sudah mau tutup?" Di wilayah lembah Baikma, para tabib mengobati semua anggota lembah Baikma. Sebagian dari divisi elit dan 1 dari 3 penjaga lembah Baikma terluka parah. Lalu di dalam istana, Yang Jeonghak telah menghadap ke Nyonya Jin Karyong. "Kapten Yang Jeonghak, kecuali kau memberikan penjelasan yang bisa diterima untuk semua hal yang terjadi hari ini, nyawamu akan hilang. Kau tahu bahwa anak didik si penghancur surga akan bergerak?" Yang Jeonghak berkata, "Ya." Nyonya Jin Karyong kembali bertanya, "Terus, kau juga tahu bahwa hasilnya akan seperti ini?" Yang Jeonghak berkata, "Aku tahu." Mendengar perkataan itu, Nyonya Jin Karyong menjadi sangat marah.
Apa yang kau bilang? Setengah dari pasukan di lembah, dan bahkan pamandang, seluruh lembah Baikma hampir menuju kancuran. Tapi sampai dia berhenti sendiri. Tidakkah ada yang bisa menghentikan dia? Dan kau sendiri adalah orang yang membawa bencana ini. Itukah yang mau kau katakan? Yang Jeonghak berkata. Iya, Nyonya. Tetapi ini semua dilakukan atas perintah rahasia dari pendahulumu sebagai Nyonya Lembah Baikma. Mendengar perkataan itu, Nyonya Jin-Garyong langsung terkejut dan mengingat sesuatu, bahwa ibunya menyelamatkan nyawa Yang Jeonghak setelah sekte penghancur surga hancur. Dia kemudian bergabung dengan Lembah Baikma dan sejak saat itu menjadi tangan kanannya. Jadi dia masih berhubungan dengan Dibu. Yang Jeonghak, lanjutkan penjelasanmu. Lalu Yang Jeonghak pun melanjutkan penjelasannya. Pendahulu Anda khawatir tentang keadaan internal maupun eksternal dari Lembah Baikma. Lembah Baikma mungkin telah tumbuh dari segi ketenaran dan jumlah, tapi masih ada yang kurang. Dengan ketenaran besar yang dimiliki, orang hanya menyebut prestasi yang kita miliki. Ketika Lembah Baikma berada di resimku, dari segi jumlah, itu berarti lebih banyak pasukan yang kita miliki dari sebelumnya. Dibutuhkan sesuatu untuk sebuah pemisahan. Nyonya Jin-Garyong berkata, sebuah pemisahan? Apakah dia tidak sadar bahwa itu bisa menyentuhkan Lembah Baikma itu sendiri? Yang Jeonghak berkata, kebalikan dari itu, justru itulah yang dia inginkan. Ketika ada kebakaran hutan, semak-semak pasti mati. Tapi pohon-pohon yang besar dan berakar dalam akan selamat untuk hidup sampai 1000 tahun. Di bawah pimpinan pendahulu Anda, Lembah Baikma besarnya hanya setengah dari yang sekarang. Tapi kekuatan dari pengaruh Lembah Baikma sangat besar sekali. Sampai-sampai faksi-faksi lain yang besar tidak bisa meremehkannya. Daripada menginginkan Lembah Baikma hancur lebur, lebih jelas lagi dia menginginkan Lembah Baikma untuk mendapatkan kembali keganasannya. Jika hal seperti itu akan terjadi, bagaimana akibatnya? Rumor sudah pasti akan menyebar, walaupun anak buah kita sudah dibilang untuk jaga mulut mereka. Dan musuh-musuh yang sebelumnya menahan diri karena reputasi Lembah Baikma akan mulai memperlihatkan taring mereka satu persatu. Sudah pasti ada kemelut internal. Akan banyak anak buah yang tidak puas dengan nama Lembah Baikma dan akan pergi. Tidak bisa menaungi tekanan dari musuh-musuh yang mendekat. Bagaimana Garyong dan Lembah Baikma bisa mengatasi permasalahan itu akan memengaruhi takdir mereka. Nyonya Jin-Garyong berkata, berarti aku harus mengucapkan selamat kepada ibuku tentang keberhasilannya. Karena ini memastikan bahwa walaupun jarak memisahkan cukup jauh, cuma dia yang punya suara untuk menyetir Lembah Baikma semau dia. Jadi, bagaimana kesanmu sekarang ketika anak didik si penghancur surga yang kau tarik masuk ke dalam rencana? Dari semua kata-katamu yang penuh dengan kekecewaan dan hal-hal kecil, sudah pasti memuaskan bahwa dia mewarisi seni bela diri gurumu dulu dengan sempurna. Yang Jeonghak berkata, menurut Nyonya, apa yang terjadi kalau orang yang ditarik ke rencana ini adalah si penghancur surga itu sendiri? Sudah pasti tidak ada lagi jiwa manusia yang keluar dari Lembah Baikma saat ini. Itulah jalan seseorang yang mengikuti rute dari Maharaja tertinggi. Tidak semua orang bisa menjadi Maharaja tertinggi cuma karena mereka belajar teknik-teknik penghancur surga ilahi. Penilaian awalku terhadap anak muda itu, Gangrong, masih sama. Dia benar-benar membuatku lengah. Mungkin karena watak dia yang normal. Aku menduga dia akan menyusup dengan secara diam-diam. Tetapi di akhir, dia memperlihatkan batasan yang ia miliki. Apakah ada orang di lembah ini mati dari peristiwa hal ini? Shao Chung dan anak buahnya masih hidup. Hal ini bisa dikaitkan dengan fakta bahwa Gao Wubuk telah menjadi lembut karena hidup barunya. Tetapi, buat seseorang yang menyebut dirinya sebagai anak didik Maharaja tertinggi, untuk tidak menggunakan gerakan mematikan melawan mereka yang mengincar nyawanya, benar-benar memalukan. Tapi dengan kepribadian dia sebagai seorang penjaga warung, mungkin bisa sesuai dengan dia. Tapi jika dia masih bersifat sama ketika harus melawan sesuatu yang ditakdirkan pada dia, dia tidak akan selamat. Nyonya Jin-Garyong berkata, apa kau yakin dia salah satu dari mereka? Yang Jeonghak berkata, ini penilaianku Nyonya. Tapi orang satu-satunya yang meyakinkan untuk itu adalah Gao Wubuk, si tangan roh. Nyonya Jin-Garyong yang mendengarnya berkata, biarkanlah seperti itu. Aku tidak mengizinkanmu untuk menyentuh keluarga dia atau menganiaya mereka lagi. Jika kau tidak bisa membujuk dia, lebih baik kau mencari cara lain. Yang Jeonghak berkata, sesuai yang Anda perintahkan. Part 8 selesai. Sekian dan terima kasih.